Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya M. Sopiudin Dahlan, founder metode MSD. Dokter statistika membantu Anda mampu mendiagnosis dan menemukan solusi masalah Anda. Interpretasi rapid test berlaku adil terhadap rapid test. Video ini dipersembahkan oleh sopiudin.com, sahabat penelitian Anda, sopiudinstore.com yang orisinal ada di sini. Outline, latar belakang, batasan diskusi, contoh kasus. Latar belakang, adanya kekecewaan terhadap rapid test. Banyak kejadian rapid test positif namun PCR negatif. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan. Misalnya, dari 100 orang yang positif rapid test, hanya 5 orang yang positif PCR. Positif palsunya 95%. Apakah artinya rapid test tidak bermutu? Apakah artinya pemeriksaan rapid test harus dihentikan? Mari kita bahas agar kita bisa ambil keputusan secara bijaksana. Batasan atau asumsi kasus yang akan dibahas. Untuk membuat presentasi lebih fokus, ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah informasinya valid. Artinya, semua data yang disampaikan pada kasus valid. Sensitivitasnya valid, spesifisitasnya valid, prevalensi valid, dan hasil pemeriksaan rapid test dan PCR valid. Conflict of interest. Presentan tidak mempunyai conflict of interest. Presentan tidak ada hubungannya dengan produsen rapid test manapun. Presentasi ini murni sharing pengetahuan. Kasus dan pertanyaan. Kasus, dilakukan rapid test, sebanyak 100 orang positif. 100 orang ini kemudian diperiksa PCR. 10 orang positif PCR. Positif predictive value-nya berarti 10%. False positif berarti 90%. Pertanyaan, apakah rapid test yang digunakan buruk? Apakah rapid test harus dihentikan? Jawaban, pertanyaan tadi tidak dapat dijawab. Untuk dapat menjawab pertanyaan, informasi harus lengkap. Informasi lain yang diperlukan adalah berapa klaim sensitivitas dari pembuat rapid test, berapa klaim spesifisitas dari pembuat rapid test, berapa prediksi prevalensi menurut Anda sebagai pengguna rapid test. Jika informasi di atas ada, maka kita bisa ambil keputusan. Berikut adalah kasus dengan informasi yang lengkap. Dilakukan rapid test sebanyak 100 orang positif. 100 orang ini kemudian diperiksa PCR. 10 orang positif PCR. Positif predictive value-nya berarti 10%. False positif berarti 90%. Sensitivitas 80% dan spesifisitas 80%. Informasi dari produk. Prevalensi menurut pengguna rapid test adalah 1%. Pertanyaan, apakah rapid test tersebut bagus atau tidak? Apakah rapid test tersebut bisa digunakan atau stop penggunaannya? Jawaban, hitung ekspektasi positif predictive value. Artinya, kita juga menghitung ekspektasi false positif. Hitung observed positive predictive value. Artinya juga kita menghitung observed false positif. Lalu ambil kesimpulan. Jika observed PPV lebih besar atau sama dengan ekspektasi, rapid test sesuai dengan harapan. Atau, jika observed false positif lebih kecil atau sama dengan ekspektasi, rapid test sesuai dengan harapan. Kita hitung ekspektasi. Bila ada 1.000 orang yang diperiksa, bila benar prevalensi 1%, maka subjek yang betul positif 10 orang. Bila benar sensitivitas 80%, maka jumlah subjek yang positif rapid test dan positif PCR 8 orang.
Bila benar spesifisitasnya 80%, maka jumlah subjek yang positif rapid test namun negatif PCR berjumlah 198 orang. Maka total ada 206 positif rapid test. Dari 206, ada 8 yang positif PCR. Positive predictive value berarti 8 dibagi 206 sama dengan 3,9%. False positive 96,1%. Observe, dilakukan rapid test sebanyak 100 orang positif. 100 orang ini kemudian diperiksa PCR. 10 orang positif PCR. Positive predictive value berarti 10%. False positive berarti 90%. Bandingkan observe dengan expected. Observe, positive predictive value 10%, false positive 90%. Expected, positive predictive value 3,9%, false positive 96,1%. Kita kembali pada pertanyaan. Apakah rapid test tersebut bagus atau tidak? Apakah rapid test tersebut bisa digunakan atau stop penggunaannya? Jawaban, sahabat sudah dapat menjawab pertanyaan tadi. Bandingkan observe dan expected. Kesimpulan, kita dapat mengambil kesimpulan rapid test baik atau tidak bila informasi lengkap. Informasi yang lengkap adalah sensitivitas dan spesifisitas berdasar klaim produsen dan prevalensi berdasar pustaka atau pengetahuan atau asumsi pengguna rapid test. Kasus di atas asumsinya semua data harus valid. Bagian tersulit adalah menentukan prevalensi. Terima kasih, saya M. Sopiudin Dahlan. Subscribe ke channel YouTube saya, karena subscribe itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.